Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haswa Programming. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat tutorial tentang penginstalan aplikasi CMS ya, seperti WordPress atau Joomla. Namun di sini bukan CMS Joomla ataupun WordPress, melainkan temannya yaitu Drupal. Mungkin teman-teman sebagian sudah familiar dengan namanya Drupal, namun belum pernah implementasinya. Nah, mungkin video kali ini cocok buat teman-teman yang sudah familiar dengan belum mengimplementasi dan yang belum sama sekali. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya perhatikan ini khusus untuk Ubuntu dulu ya. Bagi yang pengguna Windows mungkin bisa ikut part-partnya di video ini. Seperti penginstalan Dockernya, kemudian penginstalan komposernya, seperti itu ya, komposer untuk si Drupalnya ataupun yang lain. Namun buat teman-teman yang menggunakan Windows yang sudah ada Docker desktop, sudah menggunakan WSL dan ada komposer dan juga apa ya, mungkin itu aja kali ya. Nah, buat teman-teman pengguna Windows yang sudah memiliki itu, boleh mengikuti video ini. Nah, cuman di sini saya membuat khusus untuk Ubuntu dulu ya. Untuk versi Windows-nya nanti akan saya buatkan di playlist yang lain atau di video yang lain, tapi menggunakan Windows dari penginstalan WSL-nya, Docker desktop-nya, Composer, komponen-komponen yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita buka browsernya. Nah, cari Drupal core, pilih Drupal ini ya, websitenya ini nanti saya lampirkan di deskripsi ya. Oke, di sini saya menggunakan versi 10.47. Penginstalannya yang bagian pertama. Oke, dan lanjut ke terminalnya. Teman-teman bisa buat folder baru dengan nama terserah ya. Nah, saya membuat namanya tutorial Drupal. Saya install di sini. Foldernya installer ini boleh teman-teman ganti dengan nama yang lain. Saya ganti dengan namanya Drupal 10.4. Jika terjadi error saat penginstalan komposernya, pastikan teman-teman lihat errornya apa ya. Biasanya buat teman-teman yang default penginstalan PHP-nya itu ada di PHPGD-nya, extension PHPGD-nya itu belum terinstall, atau selain GD juga XML, terus kemudian XML RPC seperti ini contohnya. Apt install. Nah, selain GD dia support untuk XML ya, XML dan XML RPC dan juga zip. Kalau ada yang lain mungkin seperti MB-string, curl dan yang lain. Kalau itu biasa untuk instalan widget kayak komposernya ya komposer. Nah, dan mungkin itu saja. Susah kali pun extension yang perlu diinstal. Oke, kita lanjut masuk ke foldernya tadi apa namanya, Drupal. Oke, kita masuk ke
VS Code-nya. Nah, buat teman-teman yang buat teman-teman yang baru menggunakan Drupal, boleh install extension dari VS Code-nya itu seperti Composer Intelligence, kemudian Container Tools, ya, kemudian Docker DX, Drupal JavaScript Snippet, Drupal 8 JavaScript Snippets, Drupal 8 Twig Snippets, kemudian Drupal Smart Snippets, habis itu Nginx Configuration, kemudian Nginx Configuration, Language Support, Nginx Format, PHP Intelligence. Nah, Twig Language 2, YAML, seperti itu ya. Nanti jika bingung nanti bisa saya cantumkan nanti di kolom deskripsi. Oke. Nah, langkah berikutnya kita buat dulu file docker compose. Main tap aja. compose.yaml. Nah, di sini yang pertama kita buat adalah version. Nah, versionnya itu 3.1. Lanjut ke service. Nah, kalau kita punya Docker DX atau Docker tadi, kemungkinan akan muncul snippetnya seperti ini. Oke, name-nya ini service-nya app. Ini tinggal kita tap aja ya. Nah, nama service-nya boleh teman-teman ganti, contohnya Drupal app gitu ya. Image-nya ini saya mau ngambil buat nama sendiri, Drupal test 1.0 versi 1.0. Kemudian container name-nya saya ganti dengan nama Drupal app. Restart-nya itu saya buat always, supaya nanti kalau saat running dockernya, running docker image-nya terjadi error, si kontainer akan terus merestart ya. Dia nggak akan stop karena kita nggak bakalan tahu si docker ini running atau tidak, restart atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian ports-nya boleh teman-teman custom. Saya di sini menggunakan port 1 2 3 4. Nah, seperti ini. Environment-nya, time zone-nya saya ganti Asia Jakarta. Biar supaya si dockernya ini si service dockernya ini pakai time zone Asia Jakarta gitu ya. Kemudian untuk volumenya saya pakai di folder infra dulu, infra config si Drupalnya ke dalam kontainernya di folder usr share nginx html Drupal. Nah, nama filenya itu settings local.php ke dalam sini default setting. Nah, baru nextnya infra config Drupal service YAML, service lokal YAML. Nah, ini oke, ini settingan dari si Drupalnya. Baru kemudian
vendornya web. Oke, kenapa saya buat seperti ini? Supaya antara folder di lokal dengan folder di kontainernya, ya seperti vendor ini, dia sinkron dengan lokal kita, yang di kontainer dengan di lokal kita itu sinkron, supaya nanti saat kita ada updatean, contohnya Composer ya, kalau kita install by Composer itu biasa dia masuk ke vendor ya, instalannya masuk ke dalam vendor, dan kemudian otomatis nanti si folder vendor ini, instalan yang di lokal kita akan masuk ke dalam folder vendornya si kontainer. Seperti itu. Itu gunanya kita menggunakan volume. Nah, jadi kalau teman-teman install by Composer, masuk ke vendornya di lokal, dan otomatis dia akan nge-create juga ke dalam folder vendornya si kontainer di dalam sini. Begitu juga di web. Web ini folder inti dari si Drupal ya. Jika teman-teman mau ada penambahan, contohnya modul atau mau buat custom modul gitu kan, termasuk juga penginstalan Composer, modul-modul si Drupal menggunakan Composer, dia akan masuk ke dalam folder modul, dan otomatis dia akan nge-create juga ke dalam folder kontainernya di sini. Seperti itu ya. Dan kalau teman-teman mau lebih spesifik, boleh contohnya folder modules gitu ya. Nah, dia akan otomatis folder modulesnya aja yang di sinkron gitu, bukan yang lain, bukan semua di dalam folder si web ini, enggak, khusus di folder web modulesnya saja ya. Nah, kalau mau teman-teman lebih spesifik ke situ silakan, saya mau ngambil yang ini saja ya, yang umum saja seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin ini nanti kalau ada tambahan kita tambahin. Networksnya ini kita buat Drupal Networks, fungsinya dia dalam satu jaringan ya, jadi bisa terkoneksi satu sama lain antara service. Oke, namanya itu server side ya, antar server bisa komunikasi. Contohnya ini server nih, si kontainer si service-nya ya, kontainernya ini adalah si servernya, seperti itu. Jadi harus satu jaringan. Oke, lanjut. Kita buat namanya DB ya, untuk database-nya. Kita buatnya di sini. DB MySQL gitu ya, contohnya. Nah, versinya ini 5.7, saya mau pakai yang 8.0. Nah, kontainernya terserah teman-teman mau ganti atau tidak. Saya by default saja Drupal MySQL. Kemudian restartnya always, portnya ini default ya 3306. Saya mau pakai yang contohnya 3310 gitu ya, HP Nokia. Kemudian environmentnya saya menggunakan passwordnya saja. Nah, seperti ini, MySQL root passwordnya saja. Volumenya saya mau ambil dari, saya menyimpan di folder infra, kemudian data MySQL, data DB aja deh panjangan. Nah, kok ada MySQL. Jadi data-data yang dalam kontainer si DB MySQL ini dia akan masuk ke dalam folder DB, data DB, dan otomatis dia akan nge-create nanti saat kita jalankan Dockernya ya. Kemudian saya buat konfigurasi DB-nya ya. Nah, di sini MySQL saja saya buat foldernya. Untuk filenya ini bisa
teman-teman download, nanti saya sediakan di kolom deskripsi ya, file-file config-nya. Kemudian ini deh, etc host. Nah, seperti ini. Oke, ada lagi atau tidak? Kayaknya nanti kalau ada lagi kita tambahin. Nah, buat teman-teman nih yang mau install juga sisa servisnya dari phpMyAdmin, boleh tambahkan. Nah, tahulah fungsinya phpMyAdmin ya. Kalau teman-teman pengen UI-nya dari database, install phpMyAdmin. Oke. Portnya saya ganti 8090 saja. Ini tetap portnya 80. Host name-nya PHP hostnya ini ya, dia ngambil dari servisnya si DB MySQL. Portnya 3310 ya, otomatis ngambil dari sini. Kemudian user itu root, dan passwordnya itu boleh teman-teman ganti ya di sini ya. Kalau teman-teman buatnya di sini root, maka di sini otomatis dia akan terbaca root seperti itu. Nah, lanjut ke networks-nya. Ya networknya bridge ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini sudah kita buat. Dan kita lanjut ke Docker filenya. Nah, karena Docker filenya ini sedikit panjang, saya ngambil dari sini aja. Saya kopas. Mana tadi? Di sini. Saya tambahkan di sini. Nah, contoh filenya seperti ini. Nah, kalau kita ketikkan sekarang, makan banyak durasinya akan panjang. Oke, seperti ini ya. Dan nah, seperti ini instalannya. Yang perlu kita rubah ada di bagian sini. Nah, ini config-confignya. Nanti saya sediakan. Ini saya copy dulu pakai gula. Mana tadi ya? Di sini infra. Mana tadi folder tutorial Drupal? Saya paste di sini. Oke. Folder infra config Drupal MySQL Nginx PHP. Nah, oke. Config-nya sudah ada. Ini tidak perlu dirubah. Ini juga sudah nggak perlu dirubah. Ini folder, dia ngopi ke kontainernya, folder si web dan vendor. Atau ini saya matikan saja. Nah, kemudian ini kayaknya nggak perlu lagi dirubah-rubah. Nah, ini oke, sesuai 1324. Saya ganti 1234. Kemudian kita cek di bagian sini infranya si Drupal, namanya udah sesuai belum nih untuk konfigannya. Infra config Drupal service local.yaml. Samakan juga di Docker Compose-nya yang saya buat tadi sesuai atau tidak. Drupal set service local.yaml, kemudian settings local.php. Oke. Sudah sesuai. Ada yang maksudnya filenya ya. Kemudian Nginx-nya default lokal ya, namanya default lokal. Mana dia tadi? Nah, default lokal ya, ada ya. Nginx default local.conf, pastenya kemari. Nah, kita samakan juga di Docker Compose-nya
Oh iya, Docker Compose belum ya. Nah, tambahkan di sini aja di awal. Infra. Nah, Nginx. Nama filenya tadi yang di lokal default local.conf, baru infra conf nginx conf. Oke, lanjut. Ini sudah superior.db, nggak perlu diubah-ubah. PHP-nya sudah ada. Ini PHP-nya, ini hapus, ini saya hapus. Yang perlu dipakai itu Perl. PHP-nya yang dipakai mana nih? PHP.ini ya. PHP.ini. Dah, itu saja. Ini. Oke. Oke, ini sudah. MySQL-nya ini ada ya. MySQL-nya .cnf, my.cnf. Oke. Dan kita buat satu lagi, namanya makefile, supaya kita bisa tinggal running by comment saja ya, seperti ini. Up, namanya up, perintahnya docker compose min build. Oh ini salah, compose up min d. Ini build, salah, ini build min d build. Ambil servisnya apa aja, Drupal app, kemudian SQL DB, baru PHP my admin. Oke, baru kita buat docker compose logs min f, biar sepeda berjalan. Kita ambil yang si Drupalnya saja, baru up salah, iya, docker compose run. Sebentar, saya agak sedikit lupa. Saya cek di sini dulu gimana perintahnya ya. Makefile nih. Nah, build up, ini up ya, yang runnya seperti ini. Oke, docker nih. Oke, nah jadi dia up, dia up, yang diambil itu adalah mana tadi ya, mana dong build up. Oh ya, build up yang ini ya. Nah, atau kita copy saja deh biar nggak salah, saya juga lupa ingat. Nah, build up berarti sini run ini, up maksudnya. Oke, nah terus komposernya up-nya ini bener ya, up min d build bla bla bla. Nah, oke, di sini ada namanya $app. Nah, di sini kita buat aja app-nya itu si Drupal apa tadi namanya di compose, Drupal test 1.
Ini artinya tagging ya, T-nya ini tagging. Jadi taggingnya adalah Drupal test titik 1 nanti nama si image-nya. Oke. Up pakai build up. Berarti dia jalankan si build up. Nah, make run. Sini make run-nya up. Oke. Run-nya kita pakai si up punya. Nah, oke, seperti ini. Kita tes make run. Nah, otomatis install. Gampang ya atau sulit? Kalau ada yang bingung nanti boleh ketikkan di kolom komentar ya. Mungkin teman-teman bertanda tanya di bagian config-kan ini semua. Dari mana dapatnya ya? Gitu ya, pasti gitu. Nah, boleh nanti teman-teman ketikkan di kolom komentar. Nanti saya jawab pertanyaan teman-teman sekalian. Nah, sambil kita tunggu installannya, mungkin ini memakan waktu beberapa menit. Tergantung kondisi laptop teman-teman ya. Nah, ini proses running untuk permissionnya. Permissionnya Nginx itu datangnya dari mana, nanti kita bahas di video berikutnya jika teman-teman memiliki komentar terkait ini ya. Nah, sambil menunggu kita cek dulu folder-foldernya tadi. Apakah folder infra masih config ya. Mungkin nanti kalau sudah berjalan dia akan ada folder datanya, data MySQL-nya di sini. Data DB maksudnya. Jika ini sedikit lama, nanti akan saya skip ya videonya, biar teman-teman nggak terlalu lama menunggu videonya. Saya yakin teman-teman bakalan bosan gitu ya nungguin, karena hal yang paling membosankan adalah menunggu. Nah, oke, sudah berjalan. Ini kok log-lognya ya, log dari si ini, si Drupal app service-nya. Nah, kita cek nih portnya berapa, 1234 ya. Kita cek buka di browser localhost 1234. Nah, dia belum terbuka nih. Kenapa dia belum terbuka? Kita cek di Nginx-nya. Ini biasa di Nginx-nya. Nah, dia nggak mau terbuka. Kita cek di Nginx. Config-kan Nginx si bagian default lokalnya. Nah, di sini portnya 1324. Kita ganti 1234. Ganti sesuai dengan yang teman-teman buat di sini ya. Di service Drupalnya ya. 1234 sudah sesuai. Tinggal ini kita Ctrl C aja untuk matikannya. Jalankan perintahnya gini, docker exec min it
nama kontainernya apa, Drupal app ya, Drupal app, kemudian jalankan nginx mint. Oke, baru jalankan nginx min s reload artinya ngerestart si nginx nya. Nah, kita tes. Tara. Nah, encounter di sini permasalahannya ada di koneksi database. Cara ceknya gimana? Tetap seperti ini, docker exec min it drupal app ya. Ambil, oh iya, Drush, kita perlu Drush. Nah, kita install by composer. Nama library-nya adalah Drush. Oh, sini PHP gua itu. Kok gua sih? PHP saya ini di versi 7.4. Saya ganti sudo apt update update. Mana dia? Gini aja deh, story aja deh. Saya lupa. PHP. Nah, sudo update config PHP 8.1. Oke. Nah, sudah terinstall. Nah, ini kan komposernya masuk ke vendor nih, installannya kan. Nah, kita cek nih di kontainernya ada nggak Drupal app base. Nah, kita cek ls min ll vendor mana dia, vendor. Nah, ada kan Drush. Nah, dia masuk kemari otomatis kan, karena sudah kita volume di Docker Compose-nya. Oke, itu fungsinya dari si volume. Oke, next. Kita jalankan yang ini tadi. Drupal add vendor Drush-nya 3 kali ya. Kita cek statusnya. Nah, statusnya belum jalan. Ini sudah tercreate soalnya ya. Nah, ini biasa permasalahan di config si Drupal terkait database. Nah, kita cek di config-nya Drupal di settings local.php. Nah, di sini ada settingan database-nya. Database-nya tadi apa namanya ya? Oh, belum ada ya. Belum ada database kita buat. Nah, database-nya kita buat aja DrupalDB. Root-nya username-nya root. Password-nya di sini root ya. Nah, password-nya juga root. Host-nya kita ambil si kontainernya dari DB. Nama kontainernya ini Drupal MySQL. Baru portnya berapa? 3310 Nokia punya. Nah, sudah. Baru kita cek sebentar. Kita nih ya, 3313 portnya masih ya. Kita cek lagi statusnya. Nah, kalau udah berubah gini, harusnya dia sudah jalan nih. Oh, belum ya. Mungkin karena database belum tercreate kali ya. Nah, kita buat database gini, docker exec min it, nama kontainer si database-nya MySQL, Drupal MySQL.
kemudian MySQL -u root, atau boleh gini deh, masuk ke langsung ke Docker si ininya, kontainer si MySQL-nya, Drupal MySQL base, baru masuk ke MySQL -u root -p, passwordnya tadi root ya. Nah sini baru kita buat create database, nama database tadi DrupalDB ya, DrupalDB. Oke, sudah tercreate. Nah baru kita cek statusnya. Nah harusnya ini sudah berjalan ya. Oh, ini masih belum. Oke, kita cek informasinya di Nginx mana tadi, Nginx access log. Nah access lognya kita cek docker logs drupal app. Nah 404 not found. MySQL-nya gimana? Nah sini 3306. Oh iya, config MySQL-nya mana? Kita cek dulu. Nah ini 3313 nih, kita ganti 3310. Ceknya di config-nya MySQL my.jnf ya. Nah seperti ini. Kita restart. Caranya saya lupa lagi. Ntar dulu sebentar, saya jadi lupa sih. Segmen IT Drupal MySQL base. Nah gini aja, di clean dulu. Nah cleannya gini, kita buat make filenya namanya clean. Nah gini, kita RMI aja. Nah seperti ini, baru kita jalankan make clean. Dia akan nge-clean dulu semua. Baru kita make run kembali. Ya mungkin sedikit menunggu ya, lebih banyak menunggu. Atau nanti saya skip saja biar teman-teman nggak banyak nunggu. Oke, sudah running. Nah, sudah jalan ya. Oke, mantul. Lanjut kita install. Kita save and continue.
pilih profilnya yang standar. Nah, di sini sudah tertera ya database name-nya, usernya, dan juga password kita isi aja sendiri. Dan ini nggak perlu diotak-atik ya, langsung saja save and continue. Dia otomatis menginstal. Oke, site name-nya teman-teman boleh custom sendiri ya. Drupal app name ininya as development. Ini terserah teman-teman mau isinya seperti apa. Usernya admin confirmation admin. Oke, ini unchecklist. Save and continue. Oke, tunggu prosesnya. Ini tergantung dari internet teman-teman ya. Ini internet saya ini agak lambat malam ini. Nah, oke, selesai instalannya. Tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini masih standarnya Drupal ya. Ini extend ini untuk modulnya yang perlu diinstal. Ini konfigurasinya, dimana sini basic site settings, ini nama app kalian dan segala macam. Nah, ini node-nya untuk homepage-nya ya, default dari homepage-nya. Nah, homepage standarnya si Drupal tadi yang ini ya. Kalau kita ganti nanti seandainya kita buat konten baru, itu bisa kita setting di sini ya, default front page-nya. Kemudian bagian struktur ini adalah bagian-bagian dari si Drupalnya. Nah, seperti content type, misalnya kita mau buat fill dari widgetnya. Jadi si Drupal ini adalah based on widget. Jadi per widget, artinya dipotong-potong, headernya beda, footernya beda, kemudian kontennya beda, segala macam, dan disatukan jadi satu kesatuan di dalam content type namanya si basic page. Seperti itu ya. Nah, basic page apa aja fillnya? Nah, ini ada body. Nanti kita bisa buat create baru, itu namanya di reference. Nah, reference-nya itu ada di mana? Konten kah? Nah, jelas konten ya. Kita ngambil dari kontennya. Nah, namanya itu seperti ini. Contohnya konten widget gitu. Nah, ini entity reference-nya ke konten. Limitasinya itu mau berapa banyak yang mau kalian tambahkan. Nah, di sini saya buat unlimited ya. Baru di sini referensinya ke mana, konten yang mana mau kalian ambil datanya, seperti itu. Artikel kah? Yang jelas bukan basic page ya. Konten-konten yang lain, konten tab yang lain, seperti itu. Nah, berhubung video kali ini cara penginstalannya, di next video saya ya termasuk menjelaskan bagaimana cara membuat struktur content type dari Drupal. Seperti itu ya. Oke, untuk video pertama ini saya akhiri. Ya, lupa tadi mau ngomong apa.
Untuk video pertama ini saya cukupin saja. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait cara penginstalannya dan segala macam, konfig-konfigan dari Nginx, Drupal dan segala macam, boleh ketikkan di kolom komentar. Nanti akan saya bahas di situ. Dan jika teman-teman memiliki referensi untuk video apa yang mau saya buat di playlist kali ini, silahkan ketikkan juga di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan teman-teman sekalian, jangan banyak begadang, kurangi ngerokok, walaupun ngerokok itu tetap jalan tapi tetap dikurangin, dan jangan banyak ngopi. Ingat, asam lambung itu berbahaya. Oke, sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. See you.